Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat hidup semuanya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Deddy Art and Craft. Di video kali ini saya akan meneruskan video yang kemarin, yaitu membahas tentang Shutterstock. Dan kita belajar mencari uang dengan cara menjual foto, video, dan vektor di Shutterstock. Pertama, ini saya akan jelaskan dulu apa itu Shutterstock. Shutterstock adalah platform tempat jual beli foto, video, dan vektor di internet. Shutterstock juga biasa orang menyebutnya dengan microstock, dan microstock sendiri itu ada bermacam-macam seperti Shutterstock, Adobe Photostock, Dreamtime, dan sebagainya. Intinya semuanya sama, yaitu menjual foto, footage, dan vektor. Oke, setelah itu bagaimana cara mendaftar di Shutterstock? Cara daftar di Shutterstock sangat mudah. Silahkan klik linknya, nanti ada link di bawah di deskripsi. Akan saya kasih nanti linknya. Oh ya, sebelum daftar kita juga harus tahu Shutterstock itu ada dua website, yaitu website pertama untuk pembeli dan yang kedua untuk penjual, yaitu kontributor. Bagaimana cara mendaftar Shutterstock? Cukup dengan mengisi link yang ada di bawah. Nanti di situ akan ada nama depan, nama belakang, atau nama situsnya, last name, first name gitu kan. Terus nanti ID-nya yang mau dipakai di Shutterstock, sama email. Nah, setelah daftar, nanti kita akan dikirim email, dan disitu kita verifikasi email, dan setelah itu baru kita bisa merubah profil, menambahkan foto profil dan sebagainya di dalam, dan sekaligus juga kita bisa langsung berjualan foto, footage, ataupun vektor. Setelah itu apa sih yang harus disiapkan untuk bisa berjualan di Shutterstock? Yang pasti kita harus punya foto yang bagus, yang lolos seleksi dari Shutterstock. Ada juga video biasanya video pendek atau footage itu minimalnya 5 detik, maksimalnya 60 detik atau 1 menit. Nah, untuk video biasanya lumayan juga harganya, beda dengan foto. Dan yang terakhir adalah vektor atau desain. Foto biasanya kalau orang ada yang membeli atau download, itu saya kasih tahu dari awal, penjualannya harganya itu paling rendah adalah 10 sen atau 0,10 dolar. Dan untuk yang paling besar itu tidak terhingga, tergantung orang membelinya, karena kita tidak tahu dan tidak memberikan harga berapa yang akan kita jual ataupun berapa harga foto itu. Jadi nanti antara pembeli, ada beberapa pembeli dengan subscription, yaitu biasanya harganya 0,10 sen itu, dan untuk single itu bisa 1 dolar, 2 dolar, sampai puluhan dolar. Dan seperti saya yang kemarin, foto saya yang kemarin itu dua yang laku itu 0,1, dan yang satu lagi 2,85 dolar. Nah, itu yang 2,85 dolar itu masuknya ke single. Jadi orang tidak masuk ke Shutterstock
tapi secara langsung mengklik dan langsung beli. Pembayaran di Shutterstock untuk kontributor yaitu ada beberapa, termasuk PayPal, Payoneer, dan untuk Indonesia sendiri dan saya sendiri pakai yang lebih mudah yaitu PayPal, karena Payoneer itu harus daftar, dan saya dulu pernah saya daftar Payoneer untuk sekitar tahun 90-an berapa, saya lupa itu. Nanti dikirim kartu tulisan di situ Payoneer dan bisa digunakan di seluruh dunia. Nah, untuk yang lebih mudahnya kita bikin PayPal aja, nanti kita klik di Play Store juga udah ada PayPal. Terus cara daftarnya juga tidak terlalu sulit, karena sekarang PayPal juga tidak menggunakan kartu kredit. Kalau dulu kan kita harus punya kartu kredit untuk bisa verifikasi PayPal. Kalau sekarang kita bisa menggunakan bank lokal. Itu untuk pembayaran. Dan selanjutnya yaitu bagaimana sih cara upload foto di Shutterstock. Nah, untuk foto itu mudah, bisa di aplikasi yang di Play Store, kita langsung bisa upload di situ. Dan untuk video atau footage kita harus masuk ke websitenya Shutterstock Contributor. Nah, biasanya kalau kita setelah upload akan ada verifikasi. Kita menunggu dulu kurator menyeleksi foto, footage ataupun vektor kita, apakah itu layak untuk dijual di Shutterstock atau tidak. Karena tidak sembarangan untuk bisa foto kita bertengger di Shutterstock, harus ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Jadi harus ada beberapa tahapan yang harus kita ikuti, verifikasi ataupun seleksi dari kurator itu sendiri. Nah, nanti kita akan tahu setelah kurator itu menyeleksi apakah foto kita layak dijual di Shutterstock atau tidak. Biasanya penolakan yang paling banyak saya rasakan yaitu noise, fokus, similar content, trademark. Jadi kenapa ada trademark? Karena kita misalkan kita foto gedung, itu biasanya gedung ada pemiliknya, dan tidak sembarangan kita untuk mempublikasikan atau menjualnya. Jadi kita harus punya dulu rilis. Tapi untuk mendapatkan rilis itu sangat susah. Makanya kalau misalkan gedung ataupun orang, kita masukin saja editorial. Nah, di editorial itu nanti di deskripsinya beda. Kita tulisnya misalkan kalau saya itu Bandung tanggal berapa, Bandung Jawa Barat, bulan apa, tanggalnya tahun berapa, dan apa deskripsinya seperti itu. Jadi tidak perlu rilis ya, tidak perlu itu, karena itu sangat sulit dan mustahil untuk bisa mendapatkan. Apalagi kayak misalkan kita foto gedung sate, kita perlu persetujuan dulu, harus minta izin dulu ke sana, kan itu tidak mungkin, minta surat dulu gitu, kayak gitu. Jadi kita masukin ke editorial yang seperti saya sebutin tadi. Nah, setelah foto kita ada di Shutterstock, nanti foto kita termasuk ada stok di itu udah berapa. Nah, kalau misalkan foto kita laku, nanti ada pemberitaan juga di Shutterstock dan berapa lakunya, nanti ada laporannya di situ juga, ada laporannya. Nanti silakan teman-teman kalau misalkan udah daftar bisa lihat-lihat dan pelajari, karena di sini juga saya masih belajar, masih perlu juga kadang-kadang saya juga melihat YouTube atau baca-baca tentang Shutterstock. Oke, yang pasti di sini kita harus sabar dan tekun, dan lebih banyak belajar lagi apa sih
kekurangan kita apa sih yang dibutuhkan oleh buyer gitu kan. Nah di situ kita harus banyak-banyak belajar, mempelajari apa saja, kayak momen-momen misalkan kita mau masuki momen lebaran nih. Nah kita bikin fotonya seperti apa yang biasanya mereka butuhkan. Biasanya misalkan gambar ketupat, atau misalkan kalau desain ketupat atau apa gitu kan, yang berhubungan dengan Lebaran atau Idul Fitri. Terus misalkan hari kemerdekaan biasanya bendera atau perlombaan-perlombaan seperti itu. Jadi kita harus bisa juga memanfaatkan momen. Dan untuk foto-foto di rumah sendiri mungkin kita harus lebih pintar mencari ide. Misalkan kayak kemarin saya bikin foto dari uang itu bisa beberapa tahapan, beberapa pose ya. Misalkan uang kita pegang, terus uang kita di dompet diambil kayak gitu, seperti itulah. Dan saya sarankan untuk uang itu tidak secara langsung dipoto keseluruhan, karena itu pasti akan mendapatkan penolakan, karena itu dilarang. Mungkin nantinya karena ada takutnya disalahgunakan atau jadikan untuk pemalsuan. Mungkin itu aja. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan subscribe dulu dan nyalakan lonceng tombol notifikasinya supaya bisa mendapatkan pemberitahuan ketika saya membuat video-video baru. Dan jangan lupa juga selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share. Dan jangan lupa teman-teman selalu komen ya, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau apa, komen, atau bisa juga DM di IG saya atau di Facebook saya, nanti akan saya cantumin di sini. Dan yang pasti kita harus semangat, karena di Shutterstock itu gampang-gampang susah. Untuk tahap awal mungkin kita berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa approve dulu. Nah baru kita berpikir untuk earning atau pendapatan, karena untuk approve aja kita susah untuk mendapatkannya. Karena saya pernah ngalamin sampai stres gitu, sampai 1 tahun saya biarin aja gitu. Setelah ada 2 approve saya biarin, karena asal setiap kita upload itu selalu mendapatkan penolakan, noise, dan sebagainya gitu. Nah disitulah kita harus banyak belajar. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan mari kita sama-sama belajar untuk mendapatkan penghasilan, karena ini adalah investasi untuk masa depan kita, tidak untuk saat ini. Kecuali kalau misalkan saat ini ada yang beli foto kita dengan harga yang 50, 100, itu baru kita bisa langsung payout. Karena di Shutterstock itu minimal payout kita itu adalah $35. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, jepret, jeprut.